Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika itu mudah. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Yang kemarin kalian sudah belajar tentang bilangan cacah, sekarang kita akan belajar ke materi berikutnya. Namun, sebelum kita belajar, perkenalkan kami terlebih dahulu. Guru pengampu yang pertama yaitu Ustadz Alfianur Aziz. Beliau adalah wali kelas dari Mikdad bin Amr atau wali kelas dari kelas 6F. Nah, guru pengampu yang kedua yaitu Ustadzah Afifah Nur Hidayah. Ustadzah diberikan amanah untuk mengajar di kelas 6 dan sebagai wali kelas Mus'ab bin Umair. Kalau kalian sudah mengenal kami, kita akan lanjutkan ke pelajaran berikutnya ya. Tetap perhatikan dengan tertib. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita perhatikan slide yang pertama dulu. Slide yang pertama ialah gambar tentang gambar beruang kutub. Nah, beruang kutub ini merupakan salah satu hewan yang dapat hidup di suhu dingin. Mereka biasanya hidup di belahan bumi bagian utara. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran yang akan kita bahas sekarang? Beruang kutub dapat bertahan di bawah suhu 0 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius di bawah 0. Nah, kata-kata 40 derajat di bawah 0 ternyata ada hubungannya dengan bilangan bulat, yaitu dapat kita tuliskan negatif 40 derajat Celcius. Nah, hal-hal yang seperti ini ternyata berkaitan juga ya dengan matematika. Yuk, kita pelajari matematika tentang bilangan bulat lebih dalam lagi. Semangat ya! Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pengertian bilangan bulat. Apa bilangan bulat itu? Ada yang sudah tahu? Nah, untuk yang sudah membaca dari buku yang kalian beli, di situ sudah tertulis bilangan bulat ialah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, kemudian 0 dan lawan dari bilangan asli. Bilangan asli disebut juga bilangan positif, sedangkan lawan dari bilangan asli disebut juga bilangan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan slide berikutnya. Oke, kita masuk ke slide 3, yaitu tentang mengenal bilangan bulat. Nah, di slide ini tergambar garis bilangan mengenai bilangan bulat. Coba kalian perhatikan. Itu yang bagian tengah ada bilangan 0. Yang sebelah kanan ada bilangan bulat positif. Dan sebelah kirinya yaitu bilangan bulat negatif. Nah, dari garis bilangan ini silakan kalian perhatikan baik-baik bahwa semakin ke kanan nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Nah, walaupun di garis bilangan tertulis negatif 5, dibandingkan dengan negatif 1 letaknya di sebelah kanan, berarti nilainya lebih besar daripada negatif 5. Begitu juga untuk yang bilangan positif, kalian sudah mengenal lebih jauh. Setelah ini kita perhatikan slide berikutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang penggunaan bilangan bulat negatif. Penggunaan bilangan bulat negatif ini tidak hanya ada di buku kalian masing-masing. Ternyata awal mulanya adalah kejadian yang ada di sekitar kita, kejadian yang ada di lingkungan kalian. Contohnya yaitu 1. Seekor ikan berada pada posisi 8 meter di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut ini bisa kita tentukan dengan memberikan tanda negatif. Atau dengan kata lain,
posisi ikan tersebut dapat ditulis negatif 8 meter. Untuk yang kedua, coba perhatikan. Suhu di kutub selatan dapat mencapai 93,2 derajat Celcius di bawah 0. Berarti suhu ini dapat ditulis dengan negatif 93,2 derajat Celcius. Kayak gitu ya anak-anak, paham? Nanti kalau kalian menemukan kejadian yang sama, berarti bisa kalian selesaikan sendiri. Yuk, kita ke slide berikutnya. Oke, kita sudah masuk ke slide tentang membaca dan menulis bilangan bulat. Membaca dan menulis bilangan bulat ini sangat mudah. Yang pertama yaitu membaca bilangan bulatnya. Apabila tertulis 6, kalian baca 6. Kemudian tertulis juga angka 32, kalian baca 32. Nah, di bawahnya ada tulisan strip 9, tapi bukan dibaca strip 9 ya, melainkan dibaca negatif 9. Di bawahnya lagi tertulis angka strip 22, tapi dibacanya negatif 22. Paham ya cara membacanya? Mudah. Nah, habis ini kita akan belajar cara menulis bilangan bulat. Oke, kita masuk ke slide tentang penjelasan menulis bilangan bulat. Nah, menulis bilangan bulat ini malah lebih mudah lagi, seperti kita membaca bilangan bulat. Misalkan ada kata-kata negatif 5, berarti ditulis strip ya. Tanda negatif itu di sebelah angka 5 atau di depannya angka 5. Kemudian tertulis juga 11, berarti ditulis 11 biasa, angka 1 dan 1, tidak usah ada tanda negatif di depannya. Kemudian tertulis juga negatif 20, berarti di depan angka 20 kalian beri tanda strip atau beri tanda negatif itu. Lalu ada tulisan 33, tidak ada kata-kata negatif, berarti menulisnya seperti biasa, 3 dan angka 3 lagi. Paham ya? Gampang. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita belajar lagi tentang bilangan bulat untuk yang sekarang, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Pertama, kita akan membandingkan dulu. Ingat ya bahwa tadi Ustazah pernah menyampaikan yaitu bilangan bulat semakin ke kanan nilainya semakin besar. Berarti di sini akan Ustazah beri contoh antara negatif 4 dan 3. Coba kita perhatikan pada garis bilangannya. Negatif 4 letaknya di sebelah kiri, sedangkan 3 letaknya di sebelah kanan. Berarti 3 pasti lebih besar daripada yang negatif 4. Nah, untuk menulisnya bisa kita lambangkan seperti yang tertulis pada slide ini, bahwa negatif 4 lebih kecil daripada 3. Begitu ya, paham? Kita belajar slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat ternyata bisa menggunakan garis bilangan. Dan ini pasti juga lebih mudah. Tinggal kalian buat garisnya dulu, kemudian beri angkanya yang sebelah kanan bilangan positif, di tengah ada bilangan 0, dan yang kiri yaitu bilangan negatifnya. Coba perhatikan dari soal berikut. Urutkan bilangan negatif 6, 4, 0, negatif 1, dan 7.
dari yang terbesar dan yang terkecil. Jadi nanti kalian ada dua jawaban. Dari yang terbesar bilangannya apa aja dulu, kemudian yang terkecil dimulai dari bilangan berapa dulu. Silahkan kerjakan ya. Habis ini kita bahas dengan Ustazah. Oke, sekarang kita bahas mengenai mengurutkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Tadi sudah Ustazah sampaikan ya, kalian buat garis bilangannya dulu, kemudian tuliskan angkanya. Yang ke kanan bilangannya positif, kemudian yang tengah ada 0 dan yang ke kiri yaitu bilangan negatif. Untuk nilai yang kecil berarti letakkan yang paling kiri. Nah, kita lihat dulu, berarti yang kecil ialah yang bilangannya ada tanda negatif. Antara negatif 6 dan negatif 1, manakah yang terletak di paling kiri? Betul, yang terletak paling kiri ialah bilangan negatif 6, berarti itu adalah bilangan yang paling kecil. Kemudian kita perhatikan lagi, kalau 0 letaknya di tengah ya, antara bilangan yang positif sama negatif. Terus antara yang bilangan positifnya kita perhatikan, yaitu yang paling besar 1, 4, atau 7 yang paling kanan. Betul, yang paling kanan ialah angka 7. Berarti angka 7 adalah bilangan yang paling besar. Nah, berarti kita urutkan lagi ya. Paling kiri negatif 6, kemudian ada negatif 1, lalu ada 0, kemudian ada 4 dan ada 7. Nah, nanti sesuaikan saja pertanyaannya. Apabila yang dari terbesar berarti angka 7 sebutkan terlebih dahulu. 7, kemudian 4, 0, negatif 1, negatif 6. Apabila dari yang terkecil berarti sebutkan dari negatif 6 dulu, kemudian negatif 1, 0, 4, dan 7. Begitu ya penjelasan dari Ustazah. Kalau ada yang kurang paham, ulangi lagi, diputar biar kalian lebih paham. Yuk, kita lanjut slide berikutnya. Oke, setelah mendengar penjelasannya Ustazah, sekarang waktunya kalian untuk mencoba sendiri, yaitu mengerjakan latihan biar kalian lebih paham dengan apa yang Ustazah berikan. Buka buku kalian, buku Erlangga ya, buku yang sudah dibeli. Ini bukunya. Nah, buku ini silakan buka halaman 3 dan halaman 4. Kalian kerjakan yang poin A dan C semuanya. Jadi halaman 3 kalian kerjakan yang A dan C saja. Kemudian yang halaman 4 juga sama. Nanti cara silahkan ditulis pada buku tulis masing-masing, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom sesuai mapelnya. Begitu ya, Ustazah tunggu kirimannya, nanti Ustazah cek, semoga semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.